Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan materi tentang Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam. Nah, pertama yaitu sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Nah, faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Nah, terbentuknya Daulah Abbasiyah disebabkan oleh beberapa faktor pendukung. Nah, salah satunya adalah perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah dan kerisuan politik dalam negeri. Yang kedua itu munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah yang dilakukan oleh kelompok Mawali seperti kelompok Syiah, dan juga perpecahan kelompok suku Arab, Arab Utara dan Arab Selatan. Selanjutnya itu proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Nah, proses ini diawali dengan Ali bin Abdullah melakukan propaganda anti Daulah Umayyah. Ia mencoba meraih simpati masyarakat luas dengan menanamkan gerakan anti melakukan gerakan propaganda sebagai keluarga Bani Hashim. Tetapi sebelum usaha itu terwujud, Ali bin Abdullah wafat. Terus ambisi Ali bin Abdullah pun selanjutnya dilanjutkan oleh putranya, yaitu Ali. Nah, dalam mewujudkan cita-citanya itu ia menjadikan kota Kufah dan Usaran sebagai baris gerakan anti Daulah Umayyah. Dan lagi-lagi putranya Ali itu gugur dan wafat. Dilanjutkan oleh Ibrahim bin Muhammad bertekad melanjutkan perjuangan para pendahulunya seperti Muhammad bin Ali. Nah, gerakan yang dilakukan oleh Ibrahim ini mendapat perhatian khusus dari Khalifah Marwan bin Muhammad. Terus lagi Ibrahim bin Muhammad ini wafat, membuat keluarga Bani Abbas semakin gencar dalam melakukan pemberontakan. Lalu dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani dan juga Abu Abbas As-Safa dan juga Abu Ja'far Al-Mansur melakukan penyerangan terhadap kota-kota penting di Daulah Umayyah. Nah, selanjutnya itu para pemimpin Daulah Abbasiyah. Nah, Daulah Abbasiyah berkuasa 5,5 abad ini tersebut mempunyai 37 khalifah yang pernah memimpin. Nah, mereka banyak mengukir prestasi dalam berbagai bidang ilmu seperti bidang administrasi, pemerintahan, pengetahuan, kemajuan bidang politik, kemajuan bidang militer, dan juga kemajuan bidang ekonomi maupun arsitektur. Nah, dalam sejarah disebutkan tokoh penting dalam proses berdirinya Daulah Abbasiyah ini ada Ali bin Abdullah dari cerita awal tadi, dan juga Muhammad bin Ali, Ibrahim bin Muhammad, Abdul Abbas As-Safa, dan juga Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, selanjutnya itu keruntuhan Daulah Abbasiyah. Nah, disebabkan oleh munculnya beberapa disintegrasi antara kekuatan sosial dan kelompok moral. Ini ada dua faktor penyebab keruntuhan Daulah Abbasiyah, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Internal sendiri lebih banyak berperan sebagai penyebab kehancuran Daulah Abbasiyah ini. Nah, contohnya dari faktor internal itu seperti hubud dunya, kecintaan yang berlebihan terhadap dunia, dan juga meningkatnya konflik keagamaan antara kaum Sunni dan juga kaum Muawiyah pada masa Daulah Abbasiyah, dan juga melemahnya jiwa patriotisme dan juga jiwa nasionalisme. Nah, faktor eksternal ini terjadi karena ada penyerangan tentara Mongol atas Baghdad di ibu kota Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh Hugh Khan pada tahun 1258. Nah, pada saat itu Daulah Abbasiyah dipimpin oleh Al-Mutabbilah. Nah, setelah kota Baghdad hancur dan Khalifah Daulah Abbasiyah terbunuh, berakhirlah kekuasaan Daulah Abbasiyah ini. Poin B yaitu kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada Daulah Abbasiyah.
Nah, pada Daulah Abbasiyah yang berkuasa selama 5,5 abad ini adalah salah satu pemerintahan yang dalam sejarah Islam yang sangat mementingkan usaha perkembangan peradaban Islam. Telah banyak prestasi yang telah dicapai Daulah Abbasiyah ini. Salah satunya yaitu perluasan wilayah, pengembangan ilmu ketahuan, dan juga seni, bangunan, arsitektur, dan juga sastra. Nah, dalam pengembangan ilmu pengetahuan sendiri, pada periode awal terbukti Daulah Abbasiyah memiliki khalifah-khalifah yang memiliki perhatian besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, seperti halnya Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, dikenal sebagai seorang khalifah yang cinta ilmu dan kemajuan pengetahuan. Nah, contohnya berkembang dalam bidang militer. Nah, Daulah Abbasiyah ini pernah mencapai profesional atau terbaik militer yang terjadi pada periode pertama dan kedua. Sekitar 100 tahun lamanya kebijakan politik dan militer sebetulnya dipegang oleh mandiri oleh para khalifah Daulah Abbasiyah tanpa pengaruh bangsa manapun. Nah, dalam bidang ekonomi, di dalam ekonomi sendiri pasti ada perdagangan, perindustrian, dan pertanian. Nah, peningkatan taraf hidup masyarakat pada bidang ekonomi pada masa Daulah Abbasiyah ini sebenarnya telah dimulai saat Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur yang berkuasa. Nah, ya tokoh utama dari peletak dasar ekonomi Daulah Abbasiyah, memiliki yang sifat tegas, adil, dan juga bijaksana. Nah, dalam bidang seni budaya, nah pada peradaban Islam ini, bidang seni budaya sastra mencapai puncak kejayaannya pada masa Daulah Abbasiyah. Karena apa? Di kota Baghdad menjadi kota pusat studi ilmu seni dan juga sastra. Nah, kemajuan ini disebabkan oleh karena proses asimilasi pertemuan budaya antara bangsa Arab dengan budaya bangsa lain, apalagi setelah kegiatan penerjemah macam buku dari Yunani, India, dan juga Persia ke dalam bahasa Arab. Nah, perkembangan ini peradaban dapat diidentifikasi dalam bidang seni, budaya, dan juga sastra. Contohnya dalam seni sastra, nah dalam dunia sastra mencapai puncak kejayaan pada masa Abbasiyah ini adalah tadi di kota Baghdad menjadi pusat. Karena apa? Para penyair dan juga sastrawan, bahkan hampir seluruh Khalifah Abbas itu menyukai sastra. Dan ada beberapa penyair dan juga sastrawan yang terkenal pada saat itu, contohnya yaitu Abu Nawas dan juga Abu Tamam. Nah, kota Baghdad terkenal dengan kisah yang melegenda di kalangan umat Islam kaum muslim hingga saat ini, yaitu cerita tentang 1001 malam atau Alfu Lail wa Lailah yang ditulis oleh Mubashshir Ibnu Fatih. Nah, begitu teman-teman yang bisa saya jelaskan, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.